Tidak ada yang pernah menyangka bahwa di balik aroma gurih tahu bakso yang selalu membuat orang lapar, tersimpan bau anyir yang tidak bisa dijelaskan. Bau yang hanya muncul saat malam mulai turun, ketika lampu-lampu toko mulai mati satu persatu, dan suara tawa perempuan terdengar lirih dari balik dinding dapur. Di Ungaran, banyak warung tahu bakso yang buka sejak pagi, tapi hanya sedikit yang berani tetap buka sampai larut malam. Bukan karena tidak ada pembeli, tapi karena ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang kadang berdiri di pojok rak etalase, kadang melayang di atas genteng, dan kadang ikut mengaduk kuah bakso tanpa terlihat tangan manusianya. Dan malam itu, semua teror dimulai dari satu hal yang sebenarnya sederhana. Seorang pembeli melihat rambut panjang menjuntai dari balik tirai dapur, padahal Dodi, pemilik warung, bersumpah tidak ada siapapun di sana. Sejak saat itu, warga Ungaran sadar ada harga yang harus dibayar untuk membuat warung laris. Dan bagi Dodi, harga itu terlalu mahal. Di kota kecil Ungaran, Jawa Tengah, ada satu jalan yang hampir setiap hari dipenuhi aroma tahu panas dan bakso yang baru direbus. Asap tipis dari pansi-pansi besar mengepul sejak pagi buta, bercampur dengan wangi bawang putih yang digoreng dan kuah kaldu yang menguar dari tiap warung. Jalan itu selalu hidup, penuh suara para pedagang yang ramah, tawa pembeli, dan aktivitas orang-orang yang sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk kuliner khas Ungaran. Di deretan toko itu, berdirilah warung tahu bakso milik Dodi sejak lebih dari 5 tahun lalu. Dia dan istrinya, Rina, mengandalkan usaha kecil itu sebagai nafkah hidup keluarga. Warung mereka tidak mewah, hanya sebuah ruko kecil dengan papan nama sederhana yang sudah mulai pudar warnanya. Tapi dulu, tempat itu tidak pernah sepi pembeli. Pembeli langganan sering mampir hanya untuk merasakan kuah hangat racikan Rina yang memang enak dan khas. Awalnya, hidup mereka berjalan baik-baik saja. Tidak kaya, tidak kekurangan, cukup untuk makan, cukup untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Namun semuanya mulai berubah beberapa bulan setelah kedatangan seorang pendatang baru bernama Pak Asep. Warung Pak Asep berada tidak terlalu jauh, hanya berjarak 3 ruko dari tempat Dodi berjualan. Dari luar, warung itu tampak biasa saja, tidak ada lampu mencolok, tidak ada spanduk besar. Tapi entah bagaimana, dalam waktu singkat, pembeli berdatangan seperti semut menemukan gula. Setiap hari, antreannya makin panjang. Bahkan pada jam-jam yang biasanya sepi, Rina sering memperhatikan sambil memasukkan tahu ke dalam panci. "Mas, lihat itu. Warung Pak Asep ramai terus. Padahal dia baru setahun di sini," ucap Rina suatu pagi. Nada suaranya terdengar heran sekaligus khawatir. Dodi tidak langsung menjawab. Dia hanya berpura-pura fokus mengaduk kuah. Padahal dalam dadanya ada rasa yang sulit dijelaskan. Dia tahu persis, rezeki memang sudah ada yang mengatur. Tapi melihat pendatang baru melejit secepat itu tetap saja membuat hatinya panas. Dodi mencoba berpikir positif, tapi setiap hari pembeli warungnya makin berkurang. Sementara warung Pak Asep makin penuh, hingga harus menambah kursi. Di sisi luar, orang-orang bilang Pak Asep itu rajin. Dia selalu datang paling pagi, bahkan sebelum matahari muncul. Dia meracik bumbu sendiri, tidak pernah mengurangi kualitas bahan, dan selalu bersikap sopan pada siapapun. Banyak pembeli yang bilang tahu baksonya memang enak, gurihnya pas, dan bumbunya tidak pelit. Dodi mendengar semua komentar itu. Tapi bagi dia, semua alasan itu terdengar seperti pisau yang menusuk rasa percaya dirinya. Dia merasa tersaingi, terancam, dan perlahan rasa iri berubah menjadi kecemasan mendalam. Hingga suatu sore yang lembab dan sunyi, saat warung mereka benar-benar sepi, datanglah seorang pria tua yang wajahnya dikenal hampir semua pedagang di daerah itu. Orang-orang memanggilnya Mbah Kromo, sosok yang tinggal di lereng Gunung Ungaran. Rambutnya panjang dan kusut, sorot matanya tajam namun samar-samar seperti menyimpan banyak cerita. Dia melangkah masuk, duduk tanpa diminta, dan menatap Dodi lama sekali. "Ngeger, kau kelihatan bingung. Warungmu sepi ya?" tanya Mbah Kromo dengan suara yang pelan tapi menusuk. Dodi terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Rina yang berdiri di belakang hanya memandang ke arah pria tua itu tanpa berani bersuara. Mbah Kromo tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Dodi meremang. "Kalau kau ingin warungmu balik ramai, ada cara yang lebih cepat, tapi harus siap dengan syaratnya.
Ucapan itu menggantung di udara seperti kabut dingin. Dodi mencoba tertawa kecil. Maksud Mbah apa? Saya cuma lagi kurang beruntung saja. Namun Mbah Kromo hanya menggeleng pelan. Ada tempat di lereng gunung sana. Banyak yang minta tolong di sana, tapi butuh keberanian dan kesanggupan menjaga perjanjian. Setelah berkata demikian, pria tua itu bangkit dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Sejak sore itu, pikiran Dodi tidak tenang. Dia teringat cerita pedagang lain tentang tempat pesugihan di lereng Gunung Ungaran, tempat orang-orang yang putus asa datang meminta kelancaran usaha, kesehatan, sampai kekayaan. Konon, makhluk penunggu tempat itu bisa membantu, tapi harganya tidak murah. Ada syarat yang harus dipenuhi, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Dan semakin dia mencoba melupakan kata-kata Mbah Kromo, semakin jelas suara-suara di kepalanya bergema. Suara yang bilang bahwa dia sudah berusaha cukup lama. Suara yang bilang bahwa Pak Asep akan terus merampas pembelinya. Suara yang bilang bahwa dia bisa kembali berjaya kalau berani melakukan sesuatu. Dan malam itulah awal dari segala teror yang tidak pernah dia bayangkan. Malam itu, langit di atas Ungaran tampak lebih gelap dari biasanya. Awan-awan berat menggantung rendah, membuat udara terasa menekan dada. Di sepanjang jalan menuju lereng Gunung Ungaran, hanya suara angin yang sesekali menusuk telinga. Dodi mengendarai motornya pelan. Lampu depan bergoyang, mengikuti jalan yang makin lama makin sempit. Dia sebenarnya tahu keputusan ini nekat, tapi pikirannya sudah penuh oleh rasa kalah, rasa iri, dan ketakutan kehilangan mata pencaharian. Setiap kali teringat warung Pak Asep yang selalu ramai, dadanya terasa panas, sementara warungnya sendiri nyaris seperti tidak dianggap orang. Setelah motor diparkir di dekat pohon beringin besar, Dodi turun membawa satu kantong plastik berisi sesaji yang direkomendasikan Mbah Kromo. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang dia tahan sejak sore tadi. Jalan setapak menuju tempat ritual tidak lebih dari celah di antara semak-semak. Rumput liar menggesek pergelangan kakinya, menimbulkan rasa geli dan ngeri sekaligus. Setiap beberapa langkah, dia berhenti untuk menenangkan napas. Ketika dia sampai di tempat yang dimaksud, cahaya kecil dari obor yang dipegang Mbah Kromo tampak berkedip tertiup angin. Lelaki tua itu berdiri tanpa banyak bicara, hanya memandangi Dodi dengan mata yang seperti menyimpan sesuatu yang berat. Di belakangnya, akar-akar besar menjuntai dari pohon tua, menutupi celah besar di batang pohon, membentuk seperti pintu alami. Mbah Kromo memberi isyarat agar Dodi mendekat. "Kau benar-benar yakin?" Suara Mbah Kromo lirih, hampir tidak terdengar. Dodi menelan ludah. Dia tahu tidak ada jalan kembali jika dia melangkah lebih jauh. Tapi bayangan warung sepi, uang belanja yang makin menipis, dan wajah keluarganya yang selalu cemas membuatnya nekat. Aku yakin, Mbah," jawabnya pelan. Mbah Kromo menghela napas panjang. Dia meminta Dodi meletakkan sesaji di tengah akar-akar besar itu. Setelah sesaji disusun, Mbah Kromo duduk bersila dan mulai melantunkan mantra-mantra yang terdengar sangat tua. Suaranya pelan tapi penuh tekanan, seperti seseorang yang mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan manusia biasa. Angin yang sebelumnya berhembus dingin tiba-tiba berhenti total. Hutan yang biasanya penuh suara serangga mendadak membeku. Tidak ada jangkrik, tidak ada dedaunan bergerak. Semua diam, seolah alam pun ikut menahan napas. Dodi merasakan tengkuknya panas, seperti ada tatapan dari balik kegelapan. Dia mencoba melihat berkeliling, tapi pohon-pohon tinggi hanya berdiri seperti bayangan hitam yang mengelilinginya. Lalu, di tengah lantunan mantra, terdengar suara yang membuat tulang belakangnya terasa seperti ditarik paksa. Suara tawa perempuan. Bukan tawa senang, bukan tawa lepas. Itu tawa panjang, serak, dingin, dan terdengar seperti seseorang yang sedang menikmati ketakutan orang lain. Dodi spontan mundur satu langkah. Suara tawanya datang dari arah pepohonan di belakang Mbah Kromo. Semakin lama semakin dekat, semakin jelas, semakin menusuk telinga. Dari balik kegelapan, sesosok perempuan muncul, terbang rendah di antara akar-akar pohon. Rambutnya panjang menjuntai seperti benang kusut. Matanya kosong, wajahnya pucat dengan mulut sobek lebar, seperti pernah dijahit, lalu dirobek paksa. Kukunya panjang, hitam, dan bengkok. Dodi ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Kakinya gemetar,
Seluruh tubuhnya kaku seperti membeku. Sosok itu berhenti tepat di depan Dodi, meski tidak menyentuh tanah. "Kau ingin warungmu ramai?" Suaranya serak, panjang dan seolah berasal dari berbagai arah sekaligus. Dodi mengangguk cepat, tidak sanggup berkata apapun. "Syaratnya sederhana, tapi tidak boleh kau tinggalkan." Dodi menelan ludah. Apa syaratnya?" Kuntilanak itu menunduk mendekat. Nafasnya dingin, menyentuh kulit wajah Dodi. Dari dekat, bau anyir tercium tajam, bercampur dengan bau tanah dan darah. "Setiap malam Jumat, kau beri aku roh ayam hidup dengan cara yang sudah diajarkan." Dodi mengangguk semakin cepat, meski tubuhnya bergetar hebat. Sosok itu tersenyum, tapi bukan senyum manusia. Itu senyum yang membuat rahangnya retak sedikit demi sedikit, memperlihatkan jiji-jiji hitam dan tajam. Perjanjian selesai saat Mbah Kromo menghentakkan tangannya ke tanah, dan obornya padam seketika. Angin kembali berhembus, serangga kembali bersuara, dan hutan kembali hidup. Tapi bagi Dodi, malam itu tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah perjanjian, keanehan terjadi. Warung Dodi mendadak penuh. Pembeli datang terus-menerus. Bahkan saat baru buka, ada yang sampai antre di luar. Tahu baksonya terasa lebih lezat, padahal bumbu yang dipakai tidak berubah sama sekali. Dodi sendiri tidak mengerti bagaimana rasanya bisa berbeda. Tapi dia tidak peduli. Yang penting warungnya ramai dan uang mulai masuk. Rina bingung tapi ikut senang. Dia pikir mungkin rezeki memang sedang berpihak. Namun Dodi mulai gelisah, karena setiap malam Jumat, dia harus pergi diam-diam ke belakang rumah dan melakukan ritual pemberian bagian seperti perjanjian. Setiap ritual membuat tubuhnya semakin lemah, seolah sesuatu sedang menghisap energinya. Semakin lama, teror mulai muncul. Seorang pembeli pernah terdiam lama di depan etalase, lalu tiba-tiba pucat. Dia bilang melihat sosok perempuan duduk di atas tumpukan tahu bakso. Seminggu kemudian, ada pembeli lain yang mual karena mencium bau darah yang pekat, padahal warung sangat bersih. Tapi anehnya, meski rumor mistis mulai beredar, pembeli tetap banyak. Seolah ada sesuatu yang menyeret mereka ke warung itu tanpa bisa menolak. Dodi makin berani, makin nekat. Dia mulai merasa dirinya tidak akan rugi apapun. Semua berjalan baik, sampai malam ketika dia lupa memberi persembahan. Awalnya dia pikir tidak apa-apa, toh hanya sekali. Tapi pada malam itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Lampu rumah berkedip-kedip, lalu padam total. Rina panik memanggil Dodi, tapi suaranya tertelan oleh suara cekikikan panjang dari dapur. Cekikikan yang sangat dikenal Dodi. Dia langsung berlari ke kamar anak-anak. Tapi saat pintu dibuka, tempat tidur kosong, selimut berantakan. Tidak ada suara, tidak ada langkah, tidak ada bayangan, hanya bau amis menusuk hidung. Dan tawa panjang menggema dari seluruh penjuru rumah. Tawa marah, tawa lapar, tawa kuntilanak pesugihan yang menagih bagian yang gagal diberikan. Mulai malam itu, kehidupan Dodi hancur pelan-pelan. Teror datang tanpa henti. Rina sering melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di balik pintu kamar mandi, atau mengintip dari ventilasi dapur. Anak bungsu mereka menangis setiap malam, dan memohon agar tante rambut panjang tidak menjemputnya seperti kakaknya. Dodi tidak berani menceritakan semuanya pada Rina. Dia hanya bisa diam, menahan rasa bersalah yang menumpuk seiring waktu. Setiap malam, suara tawa itu selalu datang, semakin dekat, semakin jelas, semakin menuntut, dan keluarga Dodi semakin tenggelam dalam teror mistis yang tidak bisa mereka hentikan. Hilangnya anak Dodi membuat seluruh warga Ungaran geger. Berita itu menyebar lebih cepat daripada angin gunung. Semua orang membicarakannya. Ada yang kasihan, ada yang takut, ada pula yang memilih diam karena tidak ingin terseret dalam masalah aneh yang mengusik logika. Namun satu hal yang pasti, tidak ada siapapun yang berani mendekati rumah Dodi lagi. Rina jatuh sakit karena syok. Perempuan itu tidak pernah berhenti menangis selama berhari-hari. Tubuhnya terus gemetar, matanya sayu, dan mulutnya hanya bisa berbisik lirih, "Anakku, anakku." Seolah kata itu terjebak dan tidak bisa keluar dari tenggorokannya. Anak sulung mereka terus mendekap Rina setiap malam. Ketakutan mendengar suara-suara aneh yang masih sering muncul dari dapur, dari kamar mandi, dari plafon rumah. Dodi sendiri hampir kehilangan akal. Dia tidak tidur selama 2 malam berturut-turut. Bola matanya merah, tubuhnya lelah,
tapi kepalanya terus dipenuhi rasa penyesalan yang menghantui tanpa ampun. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia tahu semua ini terjadi karena keputusannya. Keputusan bodoh yang lahir dari rasa iri dan keserakahan. Suatu malam, ketika Rina tertidur karena obat penenang, Dodi mengambil jaketnya dan keluar rumah diam-diam. Dia berjalan ke arah lereng Gunung Ungaran tanpa membawa apapun selain tekad putus asa. Udara semakin dingin saat dia mendekat ke lokasi pesugihan itu. Hutan seperti menutup diri, seakan menelan cahaya bulan yang tadinya terang. Suara-suara malam berubah menjadi gema yang seolah mengikuti langkahnya. Pohon-pohon besar menjulang seperti penjaga kegelapan, menatap Dodi tanpa rasa kasihan. Ketika dia sampai di celah pohon besar tempat ritual itu dulu dilakukan, hawa aneh langsung menyelimuti tubuhnya, seperti ada tenggen-tenggen tak terlihat yang menyentuh kulitnya. Dia ingin berbalik, tapi rasa bersalahnya lebih kuat daripada ketakutannya. Muncullah suara Dodi bergetar, "Tolong, kembalikan anakku." Untuk beberapa saat, hutan sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Lalu, dari kegelapan bawah akar pohon raksasa itu, terdengar tawa lirih yang merambat naik. Makin lama makin jelas. Tawa perempuan. Tawa yang pernah menghancurkan mentalnya pada malam pertama perjanjian. Sosok itu muncul perlahan dari balik bayangan, seolah tercipta dari kabut hitam. Rambutnya lebih panjang dan kusut daripada sebelumnya. Kulitnya pucat kotor, hampir seperti tanah basah. Matanya merah menyala dengan intensitas yang membuat dada Dodi terasa sesak. Tubuhnya melayang tanpa gerakan kaki, dan kuku-kukunya panjang, hitam, dan seperti meneteskan cairan pekat bergerak naik turun, seolah sedang mencakar udara. "Engkau melanggar janji," bisiknya dengan suara serak yang membuat udara sekitar bergetar. "Aku ambil apa yang bukan milikmu untuk kau rasakan." Dodi langsung sujud. Tangisnya pecah. Kedua tangannya menampar tanah berkali-kali, memohon, menjerit, bahkan berteriak sampai suaranya pecah. Tolonglah. Ambil apapun dari aku, asal kembalikan anakku." Kuntilanak itu mendekat perlahan. Wajahnya berada hanya beberapa sentimeter dari kepala Dodi. Napasnya dingin dan bau anyir, seperti bangkai lama yang membusuk di dalam tanah. Dia mengangkat dagu Dodi dengan satu jarinya yang panjang dan lancip, lalu berbisik, "Perjanjian tidak pernah bisa dibatalkan. Yang sudah kuambil tidak akan kembali." Dodi, suaranya menggema menembus hutan, memecahkan keheningan malam. Namun tidak ada yang datang, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli. Hanya hutan, kegelapan, dan makhluk mengerikan itu yang menjadi saksi keputusasaannya. Keesokan paginya, Rina memutuskan pergi dari rumah bersama anak sulungnya. Dia tidak kuat lagi melihat Dodi yang terus berbicara sendiri, memandangi sudut-sudut gelap rumah, dan sering terbangun sambil berteriak. Rina tahu, jika dia tetap tinggal, keselamatan anak sulungnya bisa ikut terancam. Dengan hati hancur, dia pergi tanpa menoleh. Dodi terpuruk sendirian. Warung tahu baksonya yang dulu sempat kembali ramai mendadak menjadi tempat paling sepi di seluruh jalan itu. Entah mengapa, tahu baksonya selalu basi meski baru dimasak. Kadang warnanya berubah, kadang mengeluarkan bau amis yang membuat orang mual. Pembeli yang lewat pun tidak mau mendekat, karena beberapa kali ada saksi mata yang mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di depan pintu ruko. Rambutnya menutupi wajah, kepalanya sedikit miring seolah mengamati orang lewat. Beberapa pedagang lain pernah melihat piring-piring di warung Dodi jatuh sendiri di tengah malam. Ada pula yang mendengar suara tawa panjang menembus udara ketika mereka pulang larut. Rumor itu menyebar, dan tidak ada satupun orang yang berani mendekati warung tersebut setelah matahari terbenam. Malam-malam Dodi dipenuhi ketakutan. Setiap kali dia mencoba tidur, dia merasa ada sosok yang duduk di sudut kamar, memandangi dia. Kadang, kamar menjadi sangat dingin, seperti berada di dalam freezer. Kadang, lampu berkedip-kedip, meskipun tidak ada masalah listrik. Kadang pintu kamar mandi terbuka sendiri, dengan suara berderit pelan, seperti ada yang sedang masuk. Suatu malam, Dodi akhirnya tidak mampu lagi bertahan. Dia mencoba kabur dari rumah dengan membawa baju seadanya. Tapi langkahnya baru sampai dapur, ketika suara tawa melengking memenuhi seluruh rumah. Tawa itu begitu kencang, begitu dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Dodi memutar badan dengan ketakutan luar biasa. Kuntilanak itu berdiri di ujung dapur. Wajahnya rusak, mulutnya sobek, lebih lebar daripada sebelumnya,
mengeluarkan darah hitam pekat. Rambutnya menjuntai sampai menyapu lantai. Matanya merah menyala dengan intensitas mengerikan dan kuku-kukunya lebih panjang, lebih tajam, menghitam seperti arang terbakar. Dodi tidak sempat berteriak. Sosok itu melayang cepat. Hanya dalam sepersekian detik, langsung menghilang menembus tubuhnya. Angin dingin menerpa wajahnya, membuat tubuhnya lunglai. Beberapa jam setelah itu, warga menemukan Dodi tergeletak di dapurnya. Nafasnya masih ada, tapi lemah dan megap-megap. Wajahnya pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. Bibirnya membiru, matanya terbuka tapi tidak fokus. Dan pada lantai di sampingnya, terdapat jejak tangan panjang berwarna hitam, bekas kuku makhluk lain. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tidak ada yang ingin tahu. Semua hanya mengangguk-angguk dan berbisik. Pesugihan akhirnya menjemput pemiliknya. Sejak kejadian itu, ruko tua tempat Dodi berjualan tidak pernah lagi disewa siapapun. Lampunya sering terlihat menyala sendiri, walau tidak ada listrik. Meja kasir kadang berbunyi seperti daiktik-katik seseorang. Orang yang lewat malam-malam sering melihat sosok perempuan duduk di atas meja. Rambut panjangnya menutupi wajah, sambil menggorek jerakon jarinya seolah menunggu pembeli yang tidak akan pernah datang. Dan dari dalam ruko itu, kadang terdengar suara seorang anak kecil menangis lirih, seperti mencari jalan pulang. Warga Ungaran akhirnya memahami satu pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Keserakahan manusia bisa lebih menakutkan daripada hantu manapun. Dan perjanjian dengan makhluk gaib tidak pernah membawa kebahagiaan.